Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi kita pada sore hari ini dalam kesempatan sharing-sharing kita berkaitan dengan kondisi aktual yang sedang dibahas tentang isu-isu sektor pertanian saat ini. Persoalan pengenaan pajak kepada bahan pokok kita, bahan pangan pokok kita, ya, yang sedang dipersoalkan atau yang sedang dibahas saat ini adalah mengapa saat ini pangan kita atau sembako kita dikenakan pajak. Jadi kalau berbicara PPN pangan ini merujuk pada revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara pajak kita. Ya, jadi yang menjadi persoalan adalah bagaimana di poin 4A ini menuliskan bahwa dicabutnya pajak untuk bahan pokok kita, ya, yang meliputi dari beberapa bahan pangan kita atau produk pertanian kita yang terdiri dari beras, kemudian gabah, kemudian jagung, ubi-ubian, buah-buahan, kemudian sayur-sayur. Ini merupakan kebutuhan pokok kita. Berbicara bahan pokok ini sebelumnya sudah dijamin oleh pemerintah, ya, diperkuat dengan peraturan pemerintah, ya, nomor 144 tahun 2000 dan Permenkeu nomor 166 tahun 2017. Ini bagaimana bisa menjamin bahwasanya bahan pokok kita tidak dikenakan pajak. Kebijakan PPN terhadap sembako atau bahan pangan ini merupakan sesuatu hal yang tidak berpihak kepada masyarakat. Kenapa? Karena sebelumnya pemerintah telah menetapkan relaksasi kepada pajak-pajak kendaraan bermotor, khususnya mobil baru. Nah, ini untuk orang-orang yang memiliki ekonomi baik untuk membeli kendaraan bermotor, ini pajaknya bahkan dihapuskan atau nol, sehingga orang berbondong-bondong untuk membeli kendaraan atau mobil baru. Nah, sementara untuk kondisi bahan pangan yang mana bahan pangan ini merupakan suatu kebutuhan hajat hidup orang banyak, ini mau dinaikkan pajaknya hingga 12%. Ini merupakan tindakan yang tidak berpihak atau kurang berpihak kepada masyarakat secara umum, ya. Artinya dalam kondisi ini jika pajak atau PPN sembako ini berlakukan, maka akan terjadi dampak yang sangat buruk sekali terhadap kondisi masyarakat kita. Di antaranya, maka nanti akan terjadi inflasi, ya, terjadi inflasi. Nah, bagaimana masyarakat ini bisa kesusahan untuk memperoleh bahan pangan, ya, sehingga harganya ini bisa melonjak, nilai rupiah, nilai mata uang kita bisa melemah. Kemudian yang kedua, dengan kondisi ini, dengan diberlakukannya PPN sembako ini, maka akan terjadi, ya, ini pandangan kita sebagai masyarakat atau pemuda, ya, ini akan terjadi kondisi pangan-pangan, perolehan pangan secara ilegal. Ini yang kedua. Sebab apa? Sebab ketika terjadi nanti diberlakukannya pajak terhadap bahan pangan atau PPN sembako ini, maka harga itu akan meningkat, gitu ya. Harga itu akan meningkat sehingga akan terjadi spekulasi perdagangan pangan yang ilegal, ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan kondisi diberlakukannya nanti pajak sembako ini, maka tingkat kemiskinan masyarakat akan meningkat, ya. Tingkat kemiskinan masyarakat akan meningkat, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah ini akan terjadi gejolak di tengah masyarakat kita, khususnya petani, ya, khususnya petani sebagai penghasil, ya, khususnya petani padi misalnya. Ini akan berkali-kali kena pajak. Gabahnya kena pajak, kemudian nanti berasnya juga kena pajak. Ini akan merugikan terhadap petani. Posisi tawar petani akan semakin melemah. Kemudian yang kelima adalah jika diberlakukan pajak sembako ini atau PPN sembako ini, maka masyarakat secara umum, konsumen dari produk pertanian ini akan semakin susah, ya, susah untuk memperoleh pangan-pangan yang baik dan terjangkau. Oleh karenanya
kita berharap pemerintah dapat melirik sektor-sektor lain yang lebih rasional untuk mendapatkan income atau pemberlakuan pajak ini. Sebagai contoh misalnya, pemerintah dapat melirik sektor-sektor teknologi informasi seperti pinjaman online. Ini yang sedang marak hari ini, sehingga pemerintah bisa memberikan masukan agar bisa para pelaku-pelaku usaha online, termasuk di antaranya pinjaman online, kemudian perdagangan online, kemudian aplikasi-aplikasi yang hari ini sedang marak, ini bisa dikenakan pajak. Nah, dalam saat ini dengan adanya perkembangan teknologi informasi, orang banyak melakukan perdagangan atau transaksi ini secara online. Nah, sehingga ini perlu dengan meningkatnya perdagangan atau aktivitas secara online ini bisa dilirik untuk bagaimana bisa meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kita. Berbicara kebijakan pertanian, dalam hal ini ya, amanah dari kebijakan sektor pertanian kita, bagaimana pemerintah harus bagaimana mencapai ketahanan pangan kita, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa meningkatkan produksi kita. Kenapa? Karena semakin bertambahnya tahun, ya, maka kebutuhan akan sektor pangan ini akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemerintah dapat menyejahterakan petani kita. Dan yang keempat, bagaimana pemerintah juga dapat memberikan dukungan agar masyarakat kita bisa memiliki daya beli yang baik. Ya. Oleh karenanya, pemberlakuan atau pembahasan kebijakan PPN sembako ini, harapan kita sebagai masyarakat dan harapan kita sebagai generasi muda ini untuk dapat ditangguhkan atau ditiadakan, ya, dihentikan. Harapannya pemerintah dapat melirik sektor-sektor lain yang lebih rasional dan memiliki dampak yang lebih positif untuk pengembangan ekonomi kita dan tidak berpengaruh secara negatif kepada masyarakat. Ya. Oleh karenanya kita sangat berharap untuk bagaimana PPN sembako ini tidak diberlakukan oleh pemerintah kita saat ini. Terima kasih atas sharing kita. Mohon maaf jika ada yang keliru atau kekurangan atau kesalahan dari kami. Sampai bertemu pada sharing berikutnya. Terima kasih telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam tani makmur.